Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai biaya kualitas dan produktivitas dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Dan saya sendiri, Padlan Lukmanul Hakim, ada teman saya Safira Indi Bakriani dan Muhammad Rijal Saputra. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian biaya kualitas. Biaya kualitas adalah total biaya yang mempertahankan kualitas yang baik atau memperbaiki yang buruk. Peningkatan kualitas pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba. Dan menurut pendapat lain, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembentukan produk yang berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Lalu ada pengklasifikasian biaya kualitas. Ada dua aktivitas dalam pengklasifikasian biaya kualitas. Yang pertama ada aktivitas pengendalian dan yang kedua ada aktivitas karena kegagalan. Aktivitas pengendalian yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kualitas yang buruk. Kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pencegahan dan kegiatan penilaian. Lalu yang kedua ada aktivitas karena kegagalan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau konsumen untuk merespon kualitas yang buruk atau kualitas yang buruk memang telah terjadi. Kegiatan karena kegagalan terdiri dari kegiatan karena kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Lalu ada 4 biaya yang termasuk biaya kualitas. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin besar biaya pencegahan yang dikeluarkan, maka jumlah produk cacat yang dihasilkan akan berkurang dan biaya kegagalan semakin kecil. Yang kedua ada biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan atau belum. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan produk sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun sudah dapat dideteksi sebelumnya sebelum produk ke pelanggan. Yang keempat ada biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan pelanggan. Selanjutnya ada pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas bisa juga diklasifikasikan biaya yang dapat diamati dan juga dapat observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi. Sedangkan biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden quality cost adalah biaya kesempatan atau opportunity yang terjadi karena kualitas yang buruk. Hidden quality cost yang tidak tersedia datanya di dalam laporan akuntansi perusahaan. Kehilangan peluang penjualan karena kualitas produk yang jelek merupakan salah satu contoh hidden. Banyak perusahaan, hidden quality cost ini cukup signifikan. Menjadi tugas akuntansi manajemen untuk mengidentifikasi dan mengestimasi hidden quality cost ini, meskipun tidaklah mudah untuk dilakukan. Yang dapat
untuk mengidentifikasi dan mengestimasi hidden quality cost adalah yang pertama, metode multiplier. Pada metode multiplier mengasumsikan bahwa estimasi total filter cost sebagai multiplier dari total telah dihitung berdasarkan data akun multiplier yang didasarkan pada pengalaman. Nilai K ini antara 3 dan 4. Yang kedua, metode riset pasar. Riset pasar melalui survei pelanggan dapat diperoleh informasi penting mengenai dampak buruk yang tidak berkualitas terhadap kerugian perusahaan. Sebagainya. Hasil ini selanjutnya dijadikan dasar untuk external failure cost. Yang ketiga ada metode fungsi Taguchi loss quality. Metode fungsi Taguchi ini mengasumsikan bahwa deviasi atau deviasi dari target value dengan kualitas dapat digunakan untuk mengestimasi failure cost. Pengertian produktivitas. Menurut Handoko, tahun 2011, produk masukan-masukan dan keluar dalam teori mudah sebagai kan bagi bila lebih banyak keluaran produksi dengan jumlah yang sama, produktivitas naik. Begitu juga bila lebih sedikit masukan digunakan sama, produktivitas juga naik. Produktivitas produksi output secara efisien. Terus dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Efisiensi produksi total terjadi pada titik di mana satu dua kondisi terpenuhi. Input yang akan menghasilkan output tertentu, tidak satupun input yang digunakan dari yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Untuk selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Yang pertama ada pengukuran produktivitas parsial, di mana pengukuran produktivitas parsial adalah penilaian kuantitas atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas untuk satu input rasio suatu waktu disebut pengukuran produktivitas parsial, rasio produktivitas, atau output input. Jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik, maka yang diperoleh adalah ukuran produktivitas operasional. Jika output dan input dinyatakan dolar, maka yang diperoleh adalah produktivitas keuangan. Penggunaan ukuran parsial memiliki keunggulan yaitu mudah diidentifikasi oleh semua pihak di dalam perusahaan sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Akan tetapi, ukuran parsial yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Yang kedua, ada pengukuran produktivitas total. Produktivitas total mengukur produktivitas semua input pada suatu waktu. Dalam praktiknya, mengatur pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diperlukan. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi, pengukuran produktivitas total diidentifikasikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Yang kedua, yang pertama ada pengukuran produktivitas dengan profil input atau profil measurement. Ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas
yang berkaitan dengan laba atau profit link productivity measurement. Perubahan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Selanjutnya, untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba, maka ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, hitung biaya input yang seterusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas. Yang kedua, bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual. Yang ketiga, perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Begitu pula sebaliknya, karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Maka produktivitas akan meningkat. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Namun, dimungkinkan suatu kondisi perusahaan menghasilkan produk yang hanya memiliki sedikit kerusakan atau tidak ada cacat sama sekali, tetapi memiliki proses yang tidak efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, proses manufaktur hendaknya didesain ulang dengan proses yang efisien. Akan dihasilkan lebih banyak output dan input yang lebih sedikit. Untuk terakhir, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas produk. Biaya kualitas adalah biaya yang mengacu pada biaya-biaya yang terjadi untuk mencegah atau biaya-biaya yang timbul sebagai hasil dari memproduksi suatu produk yang berkualitas. Perbaikan kualitas produk sangat penting, sehingga produk dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, konsumen lebih menginginkan produk yang murah tetapi berkualitas, yang termasuk biaya kualitas, prevention cost atau biaya pencegahan, appraisal cost atau biaya penilaian, internal failure cost atau biaya kegagalan internal, external failure cost atau biaya kegagalan internal. Hubungan antara keempat jenis biaya kualitas tersebut cukup rumit, namun kaitan dan arah perubahannya dapat dijelaskan. Misalnya, biaya kegagalan eksternal berkurang jika terjadi peningkatan kegiatan penilaian dan pencegahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pemaparan materi ataupun penjelasan dalam menjelaskan materi yang disampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.